Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di video kali ini kita akan menampilkan salah satu cuplikan anak muda, kalau tidak salah ini Ustadz Ulin Nuha ya. Beliau sang pengkritik daripada Kiai Haji Imaduddin, yang mana beliau menanyakan keberanian daripada Kiai Haji Imaduddin atas pertanggungjawabannya daripada tesis yang meneliti nasabah alam, yang mana mungkin kita telah ketahui Kiai Haji Imaduddin itu sudah beberapa kali diajak untuk berdiskusi dengan para ahli nasab. Salah satunya yang telah kita ketahui itu sudah 2 kali dilaksanakan, yaitu di Kesultanan Banten dan di Robitoh Alawiyah. Namun Kiai Haji Imaduddin beserta para teman-temannya yang memperkuat pembatalan nasab ini tidak kunjung datang untuk mempertanggungjawabkan daripada tesis-tesis Kiai Haji Imaduddin tersebut. Mari kita saksikan kritik daripada Ustadz Ulin Nuha yang mengatakan bahwasanya Kiai Haji Imaduddin itu tidak ada keberanian untuk bertemu dengan para pengurus Robitoh Alawiyah untuk mempertanggungjawabkan tesis daripada beliau. Di manakah keberanian Imaduddin ketika saatnya untuk berdiskusi dalam forum ilmiah yang netral? Dengan lantang, ia menantang debat 3 hari 3 malam. Tapi ketika diundang resmi oleh Kesultanan Banten, sebuah tempat yang netral dan terbuka untuk kajian ilmiah, ia nggak hadir. Alasannya apa? Alasannya Imaduddin tuh ingin berdebat langsung dengan Robitoh Alawiyah. Akhirnya Robitoh Alawiyah pun mengundang resmi Imaduddin datang ke kantor Robitoh Alawiyah. Ia justru meminta tempat lain untuk diskusi. Nah, ini adalah kajian ilmiah. Dan lokasi diskusi itu seharusnya tidak mempengaruhi kebenaran atau kualitas dari ilmu yang dibahas. Kecuali yang ngeles ingin pindah tempat itu nggak punya kualitas ilmu. Apa sebenarnya yang ia inginkan? Umat awam tuh kesian. Umat awam itu yang mencari kebenaran itu malah disesatkan dengan sifat Imaduddin yang seperti ini. Padahal udah Allah jelasin. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, mungkin kita ketahui bahwasanya udah beberapa kali diadakan diskusi daripada tesis Kiai Haji Imaduddin tersebut. Yang pertama di Kesultanan Banten, beliau tidak hadir, malah mengutus para murid-muridnya atau para teman-temannya, salah satunya Tengku Khori dan sebagainya. Dan di diskusi kedua pun beliau tidak kunjung datang pula, di mana yaitu di Robitoh Alawiyah. Malah yang datang malah Guru Gembul. Guru Gembul itu merupakan pendukung daripada Kiai Haji Imaduddin. Dina kafaru awliya'umut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Intinya apa? Intinya itu Allah itu ingin mengeluarkan manusia dari kegelapan ke cahaya. Dari pertikaian ke persatuan. Malah Imaduddin ini bikin umat Nabi Muhammad makin terpecah belah. Wahai Imaduddin, wahai Roma Irama. Bahkan kalian berdua itu bikin umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah. Memang fenomena setelah datangnya atau munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin ini, umat muslim banyak bertikai, banyak saling mencela antara sesama umat muslim, saling menuduh, mengatakan hal-hal yang tidak baik untuk sesama muslim tersendiri. Memang ini sangat miris ya, polemik nasab ini sangat miris dampaknya terhadap masyarakat muslim. Benci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalian berdua mikir nggak sih gimana hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh sedihnya seperti apa melihat keturunannya itu dimusuhi, dibenci oleh umatnya sendiri. Gara-gara fitnah yang kalian sekarang tuduhkan kepada keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah bilang, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu nggak merasa malu, maka lakukanlah sesuka hati kamu. Nah, hadis Imam Bukhari ini
itu menjelaskan kepada Imaduddin bahwa yang terus-terusan menghindar dari forum diskusi ilmiah yang seharusnya menjadi tempat mencari kebenaran menunjukkan bahwa ia mungkin takut untuk membela argumennya di hadapan orang-orang yang benar-benar memahami ilmu, yaitu Kesultanan Banten dan para pengurus Rabithah Alawiyah. Akibatnya umat yang awam itu akhirnya terombang-ambing, kesian, tanpa arah yang jelas. Sementara ia terus bermain-main dengan argumennya yang kosong. Diskusi ilmiah itu tidak mengenal tempat. Yang penting adalah substansi dan keseriusan dalam mencari kebenaran. Sikap yang seperti ini tuh bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan umat. Maka umat itu harus hati-hati terhadap orang yang gemar menantang. Tapi ketika dihadapkan dengan kebenaran, dia malah menghindar, takut. Nah, ini dia yang nantang debat, dia yang cemen kabur. Kalau tidak salah, Kiai Haji Imaduddin itu sering menantang-nantang para ulama, membela para habaib. Salah satunya Ustadz Abdul Somad pun beliau tantang untuk berdebat. Akan tetapi faktanya, Kiai Haji Imaduddin itu tidak bertanggung jawab atas tesis yang telah dibuatnya. Malah berkoar-koar di hadapan para jamaah, para pendukungnya. Terus mengutarakan kebencian daripada para habaib Alawi. Banyak yang beliau tantang. Abuya Ar-Razi beliau tantang untuk berdebat. Abuya Yahya beliau tantang untuk berdebat. Malah Abuya Yahya itu beliau sebut sebagai marketing untuk meminta-minta donasi kepada masyarakat muslim. Itu lebih parahnya Kiai Haji Imaduddin bukan fokus terhadap tesis. Beliau malah mencecar daripada ulama-ulama umat muslim yang mana hal tersebut tidak menunjukkan kepribadian daripada Kiai Haji yang disebut Kiai Haji Imaduddin. Mudah-mudahan konflik ini segera berakhir dan menemukan titik temu yang terang benderang sehingga umat muslim yang awam, umat muslim yang ada di Indonesia ini mendapatkan kedamaian, ketentraman, dan bersatu demi negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal.